Halo, salam kenal. Gua Hendra Firmansyah, gua pemilik dari channel Candu Digital ini, yang mudah-mudahan channel gua bisa bermanfaat dan berkah buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang pengen dapat penghasilan dari internet dari nol tanpa ribet, langsung praktek dan hasil. Dan tentunya teman-teman bisa belajar gratis di channel gua ini. Stay tune terus di channel gua, mudah-mudahan bisa terus bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung aja ke acara inti setelah scan ini. Welcome teman-teman, ketemu lagi di channel gua yaitu Candu Digital. Udah lama tidak bersua nih, udah berapa hari. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat semua. Materi kali ini kita akan bahas mengenai struktur atau pengenalan perihal landing page platformnya Skalef ya teman-teman. So, teman-teman simak dengan baik karena di sini akan banyak pembahasan mulai dari pixel, cara pasangnya, terus cara penerapannya, terus juga nanti ada bocoran tips beberapa supaya teman-teman bisa iklan produk digital juga menggunakan platform Skalep ini. Langsung aja tanpa basa-basi kita ke materi intinya, teman-teman. Oke, pertama-tama gue akan bahas perihal pixel dulu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di sini belum paham pixel itu apa, jadi pixel itu untuk tracking ya. Nah, teman-teman semua itu di awal harus buat pixel dulu kalau mau iklan landing page kayak gitu ya. Khususnya di platform Skalef. Next-nya mungkin akan gue bahas beberapa platform lain selain Skalef. Nah, cuman hari ini fokusnya di Skalef dulu ya. Nah, pertama-tama teman-teman semua harus buat pixelnya dulu. Di mana buat pixelnya? Yaitu pertama masuk ke bisnis.facebook.com dulu seperti biasa di Business Manager. Setelah itu pilih BM mana yang mau dipakainya kayak gitu. Contohnya gue nih Hendra Advertiser, diklik BM-nya. Setelah masuk, teman-teman langsung cari scroll ke bawah di data source, langsung ke dataset dan pixel. Oke. Contoh, gue akan pakai ini dan ini ya. Gue punya dua pixelnya untuk produk, contohnya produk digital. Tapi penerapannya sama ya, mau digital maupun produk fisik. Kayak gitu. Intinya gue punya dua pixel ini. Nah, dua pixel ini akan gue tanam di Skalef nantinya. Akan diintegrasikan. Nah, pertama, cara buatnya adalah masuk ke sini. Seperti biasa. Add ke sini. Nah, tinggal klik aja. Apa pengennya? Misalkan pixel produk wanita misalkan contoh, udah langsung create aja di sini kayak gitu ya. Anggaplah gue udah buat, jadi ini gue cancel, udah buat dua. Nah, kedua pixel ini akan gue integrasikan ke Skalef. Gimana caranya? Pertama masuk dulu ke platformnya. Kalau yang belum punya daftar dulu, murah banget, cuman mulai di 49 ribuan aja kayak gitu. Nah, pertama, teman-teman itu akan disajikan ke home-nya. Nah, ini karena gue udah ada penjualan sekitar 1.600.000 ya buat produk digital. Baru jalan berapa hari gitu, lumayan. Nah, ini pertama-tama buat teman-teman kita integrasikan dulu ke setting, lalu ke bagian analitik. Analitik. Nah, di analitik ini kita tambahkan pixel di sininya. Atau di awal kita masuk ke integrasi dulu. Nah, integrasi. Ketika masuk ke integrasi, kita pilih ke sebentar, ada nggak ini di sini? Facebook. Nah, di Facebook ini nanti dikonekkan dengan akun teman-teman. Karena gue udah ada, ya udah di sini udah ada. Nanti di sini biasanya ketika klik Facebook itu akan dikonekkan ke akun Facebooknya ke BM teman-teman semua. Nah, ini BM-nya. Kita cek BM-nya sama atau tidak. Sebentar. Oke, sama ya. Nah, ini add akun semua udah kebaca oleh sistem.
Makanya kita harus perlu koneksikan Facebook kita dengan, integrasikan dulu Facebook kita dengan Skalev. Masuknya ke sini, ke integration, terus pilih Facebook. Nah, nanti akan ada koneksi kayak gitu. Kalau ini reconnect. Nah, kalau yang belum itu nanti ada connect di sini. Konekin aja. Ikutin aja cara-cara berikutnya lah, langkah-langkah berikutnya. Detail banget kok. Nah, setelah itu, setelah integrasi, masuk ke analitik untuk penanaman pixel. Nah, kalau tadi integrasi itu mengintegrasikan Facebook kita dengan Skalev, nah kalau di analitik, ini untuk mengkoneksikan antara pixel ke Skalevnya, kayak gitu. Gimana caranya? Tinggal tambah aja, tambah analitik di sini, tambah analitik, Facebook pixel, jenisnya, namanya apa, kita namain, misalkan produk kecantikan, pixelnya, misalkan contoh, nah ID pixelnya seperti biasa, misalkan contohnya ini ID pixelnya, nah yang ini misalnya pixelnya yang mau dipakai, nah yang ini clip to copy to clipboard, nah tinggal di Ctrl C aja, kalau nggak langsung diklik boleh, klik di sini, copy, masuk lagi ke Skalev, Ctrl V. Nah, ini untuk conversion API access token, ini bisa teman-teman bisa langsung pasang, bisa enggak. Kalau mau langsung pasang, ngambilnya dari sini. Contohnya, misal ke bisnis. Nah, gua kan pakai yang ini contohnya. Masuk dulu aja ke event manajernya. Klik event manager. Oke, udah masuk ke sini. Kita cek. Oh iya, masuknya ke sini ya. Lower yuk. Sebetulnya bisa lewat sini. Nih, lewat setting. Setting, scroll ke bawah. Scroll terus sampai conversion API. Di sini conversion API gateway. Nah, di bawah ini minta generate-nya, generate access token kalau mau gampang. Klik aja ini. Ya, untuk satu aja, gue maunya yang ini aja, misalkan pixelnya yang ini ya, yang tadi udah digital money. Generate access token aja. Nah, di sini ini adalah akses kode tokennya. Lo tinggal klik aja copy, lalu masukin ke sini. Nah, udah, ini nggak usah diisi, udah simpan. Klik aja simpan, otomatis akan kesimpan nanti di sini. Oke, gitu ya. Itu untuk analitik. Nah, sekarang untuk udah beres ya berarti ya, integrasi, analitik. Terus kita akan membuat landing page, contohnya. Contoh. Dan kita cara pasangnya ya. Nah, ini landing page gue masuk dulu. Contoh, gue punya produk digital gue, metode gue yang jempol, contohnya. Di sini. Nah, ini di sini. Misalkan, lo udah punya landing page-nya udah bikin. Gimana cara koneksikan dengan si pixel yang tadi udah dianalitikan? Kita ke pengaturan, scroll ke bawah. Ini untuk gini ya. Jadi kan kalau landing page itu ada beberapa event yang harus di tracking. Nah, misalkan alurnya adalah funnelnya adalah LPWA, berarti landing page to WA. Berarti butuhnya cuma dua tuh. Untuk load page-nya itu kita butuh view content, dan untuk button-nya, button yang ada di landing page itu kita butuh add to cart. Kalau untuk LPWA, landing page to WA. Jadi iklannya iklan di Meta, terus masuk ke landing page, terus ada orang yang minat, klik,
diarahkan ke direct ke WA kayak gitu. Nah, kalau untuk LPFF itu beda lagi, itu butuh 4 event sekaligus. Pertama, event buat load page-nya, loading-nya orang yang melihat landing page-nya itu view content, button-nya butuh di add to cart. Nah, setelah masuk add to cart otomatis akan digiring ke halaman form checkout, disebutnya add payment info boleh, kalau enggak ini initiated checkout boleh. Nah, yang keempatnya adalah purchase. Gitu. Itu orang yang udah sukses ngisi form checkout lah intinya gitu. Tinggal pembayaran aja gitu. Contoh, balik lagi. Takut kalian lupa. Contoh, ini gue udah punya landing page-nya ya, landing page ini. Nah, ini landing page untuk produk digital gua, contohnya. Gampang. Contoh ini, nah, gue ingin men-tracking orang-orang yang melihat landing page gue. Di mana naruhnya? Naruhnya di sini, pengaturan. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini. Di analytic setting. Ke Facebook. Pixel ID-nya, kita klik. Mau yang mana? Karena produk ini gue tentang keuangan, gue pixelnya berarti pixel yang ini. Tergantung teman-teman. Nanti pixelnya sesuaikan dengan namanya, biar gampang lah intinya gitu. Contoh gue pakai yang ini. Oke. Nah, untuk eventnya, saat landing page terbuka, load page, apa yang mau kita tracking? View content kita butuhnya. Ya udah, kita pakai view content pakainya yang ini. Nah, itu sip. Nah, event parameter nggak usah, ini buat nilai. Udah, gitu aja. Beres. Kita simpan dulu, takut ada nge-lag atau apa, misalkan contoh, nggak masalah. Nah, setelah ini, kita kan udah tracking nih view kontennya untuk orang-orang yang melihat landing page. Nah, kita masuk lagi ke konten. Nah, kita karena di produk digital gua ini cuman ada 2. Nah, ini sebetulnya form checkout. Yang ini. Cuman dibikin satu halaman gitu, teman-teman. Jadi nggak dibuat direct lagi. Jadi cuman begitu orang masuk ke landing page, udah ada copywriting-nya lengkap, berikut di bawahnya langsung form checkout gitu. Jadi kalau Skylive itu gitu, dibikin satu halaman bisa. Nah, kalau mau di direct juga bisa gitu. Mungkin di sesi berikutnya gue akan bikin di direct ya. Jadi cuman halaman pertama perihal copywriting, edukasi. Nah, ketika orang klik button lagi, nanti akan dilarikan ke halamannya, halaman form checkout. Kalau ini udah nyatu. Jadi bisa jadi ini kalau di Berdu itu mungkin pakainya kayak short form kayak gitu. Cuman ini langsung ke form checkout. Sama aja sih sebetulnya, alur-alurnya mirip-mirip gitu. Teman-teman tinggal improve aja kreatifnya gitu. Oke ya, kembali lagi. Tadi orang yang melihat view konten udah, kita scroll ke bawah. Nah, kita ingin men-tracking button yang ini nih, tombol ini. Nah, di mana caranya? Klik yang mana nih buttonnya? Oh, yang ini misalkan contoh. Mau check out. Sini klik. Nah, masuknya ke sini. Form tersubmit, teman-teman. Jadi enggak langsung, bukan button. Yang tadi itu bukan button, tapi langsung form submit. Nah, di sini caranya, balik lagi biar nggak ribet, teman-teman. Sebentar. Kok exit ya? Exit dulu ya, sebentar. Oke, di sini. Nah, kalau ini button nih. Ini button. Nah, button ini diarahinnya langsung ke bawah. Ke yang ini. Nah, gitu. Kalau ini mah nggak button, ini langsung form checkout. Nah, kalau button tuh yang ini nih. Nah, ini nih, button nih. Gue sengaja bikin button di atas, jadi ketika orang pelajari metode goyang jempol, klik, dia akan dilarikan ke
sini. Scroll target lah intinya nih. Scroll target jenisnya, lalu scroll target itu ke produk atau ke bundling lah gitu intinya. Nah, kalau yang button kita bisa tracking untuk buttonnya ya. Button ini kita bisa tracking di sini. Nah, eventnya kalau mau di tracking boleh. Event saat tombol diklik. Nah, jadi nanti bisa kita pakainya misalkan pakai AutoCAD. Oke. Nah, jadi teman-teman nggak usah masukin pixelnya, nomor pixelnya lah, karena udah di pengaturan. Udah di pengaturan yang tadi yang ini. Nih, udah di sini. Jadi ketika semua button yang ada di landing page, itu tinggal masukin eventnya aja. Nah, eventnya. Jadi ketika orang yang klik tombol yang ini, pelajari metode goyang jempol, dia akan ke tracking sebagai event add to cart. Oke ya, gitu. Nah, itu yang nantinya ketika orang ngeklik tombol ini akan diarahkan ke sini, ke bawah. Intinya gitu. Sip, tutup lagi. Ke bawah ke sini. Gimana supaya, nah ini kan ada pembayarannya banyak. Gimana? Nantilah gue bahas dulu, sekarang pixel dulu ya. Nah ini kita masuk ke form pemesanan di sini. Nah, teman-teman tinggal tracking terakhir karena Scalef itu defaultnya purchase-nya itu default, kita nggak bisa setting, kita setting maksimal di form tersubmitnya, berarti di sini posisinya. Nih, setelah submit eventnya apa? Setelah event itu ke submit, otomatis akan ke tracking di sini nih. Nah, ke trackingnya apa di sini? Oh, add to cart, contohnya. Kalau kalian pakai objektifnya sell, pakainya ini, add to cart-nya hilangin. Pakainya ini, initiated checkout gitu ya. Kalau enggak, add payment info boleh, ininya hilangin gitu. Gitu. Jadi ketika teman-teman ada nilai di add payment infonya, berarti orang-orang itu sudah ngisi dan formnya udah masuk ke lead kayak gitu. Nah, masuk ke lead itu bisa diarahkan ke WA atau langsung ke halaman instruksi pembayaran. Nah, ini kalau mau ke WA boleh, bisa. Saran gua, teman-teman kalau mau ke WA langsung ke nomor WA WhatsApp tertentu. Nah, di sini tinggal masukkan nomornya udah. Pakai 0 juga bisa. Harusnya 0 karena tadi instruksinya 0 tuh. Contohnya 0 ya. Pakai 0 aja. 9. Contoh. Nah, chat template-nya ini chat template otomatis yang akan masuk nanti ke WA kayak gitu. Nah, variabelnya kita bisa di sini, variabelnya bisa tersedianya di sini. Kita bisa bebas. Payment-nya, COD-nya, kalau COD template-nya apa, bank transfer apa. Nah, ini template-nya, variabel. Variabelnya mau nambahin apa? Contoh yang dibutuhkan adalah nama barang. Nama barangnya, terus nama, nomor telepon, alamat, kecamatan, kota kabupaten, provinsi, sama ini payment metode. Nah, udah gitu aja. Kalau COD itu mah udah biarin. Kalau nggak total price boleh sih, tapi kalau total price itu kan kalau teman-teman udah integrasikan ke lincah kayak gitu bisa. Boleh pakai, boleh enggak sih. Ya udah nggak usah dulu. Tapi teman-teman kalau intinya sih variabel ini tinggal teman-teman yang butuhnya apalah, tinggal masukin aja. Contohnya tadi gue udah. Oh, sebentar. Balik lagi satu-satu name, contohnya nama produk ya. Contoh gue nama produk. Masukin satu-satu berarti ya, teman-teman. Nggak bisa semuanya masukin. Saja sini nama produk.
Ini ya, gue kasih contoh aja. Nama orangnya. Oke. Nama kayak gitu. Intinya gitu ya, tinggal masuk-masukin aja. Ini gua cuman sampai sini aja contohnya. Mau telepon, nomor WA misalkan. Nah, dah segini. Jadi teman-teman tinggal masukin sendiri deh. Intinya supaya waktunya nggak terlalu panjang. Nah, eventnya tadi udah kita pilih, add payment info. Kalau teman-teman pakai lead di sininya. Nah, lead. Kalau pakai objektifnya lead, gitu. Nggak usah pakai purchase, itu udah settingan otomatis. Purchase itu udah ada di Skalevnya ya secara default. Jadi orang-orang yang udah melakukan pembayaran itu langsung atau COD atau apa, ketika barangnya terkirim terkonfirmasi paid itu akan terkonfirmasi sebagai eventnya purchase kayak gitu. Contohnya gini aja, udah simpan. Oke. Udah beres. Kayak gitu. Nah, itu cara pemasangan pixel dan variabel supaya direct template-nya itu masuk ke WA ya. Buat short form juga bisa. Nah, ini gimana caranya supaya bisa masuk ini nih, ada Dana, ada virtual account, link OVO kayak gini. Ini teman-teman butuh daftar. Apa nih? Display is not valid. Oh, nggak valid. Oke. Kita rubah lagi, nggak valid katanya. Mungkin kita pakai plus di depannya. Oh, nggak valid. Custom phone. Oh, nggak bisa sembarangan nomornya. Contoh. Coba ya. 89. 561842. Coba bisa nggak ya? Sebentar. Oke, aman. Berarti harus nomor benar. Oke, setelah itu lanjut ke cara memasukkan variabel pembayaran, metode pembayaran. Nah, teman-teman masuk, kita keluar dulu ininya. Save, integrasi pixel udah beres. Oke, sekarang untuk menambahkan pembayaran, metode pembayar masuk ke setting, payment method. Nah, di sini. Nanti di sini teman-teman kalau ini kan payment telah aktif. Karena gue udah daftar, udah pengajuan, ini teman-teman tinggal aktifin aja di sini. Ada. Ikutin aja cara-cara selanjutnya yang sesuai petunjuk lah. Intinya gitu. Udah kayak gitu sebetulnya. Simpel lah kalau Skalev ya. Intinya kalau ada orderan, masuknya ke orderan. Nah, masuknya ke orderan sini. Nah, nanti di sini akan ada orang-orang yang beli. Kayak gitu. Contohnya coba ya, gue bisa nggak kita lihat tanggalnya. Dari tanggal misalkan Mei. Nah, oke, nggak ada juga. Baik. Oh, nggak maksimum 62 hari. Sebentar. Oke, udahlah nanti aja. Intinya gitu ya. Teman-teman kalau ada orderan itu akan masuknya ke sini.
karena ini gua ke mode gratis, ini error nih, nggak bisa. Paketnya habis, belum didaftarin lagi. Jadi intinya, kalau ketika ada lead masuk, itu otomatis akan di orderan sini. Nantinya ada di sini. Orderan. Ada orderan di sini. Nah, nanti teman-teman kalau secara manual bisa proses di sini, integrasikan dulu, tapi no, apa agregatornya lah intinya gitu. Kalau mau pakai Scalef. Tapi kalau Scalef cuman buat penyimpanan data aja, bisa banget. Jadi teman-teman tinggal bikin agregator di luar aja, nggak usah diintegrasi kayak gitu. Boleh, aman, sama aja. Oke, segitu aja dulu dari gua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang dimengerti atau pengen ada materi yang gua bahas, boleh banget komen-komen di kolom komentar. Insya Allah gua akan balas cepatnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.